Kondisi terakhir KRI Nanggala 402 di kedalaman 100 meter, Kapuspen TNI dalam kondisi diam, tak ada suara. Kapuspen TNI Majen Ahmad Riyad menyampaikan informasi terkini terkait dengan posisi kapal selam KRI Nanggala 402. Ia menyebut kapal selam yang diprediksi saat ini berada di kedalaman 100 meter itu sedang dalam kondisi diam dan tidak ada suara. Luas sudah diadakan penyisiran semua, kita memang teknis bisa saja arus bawah laut membawa, artinya wilayah yang sudah diperkirakan. Ujar Riyad di Base of Ngurah Rai, Bali pada Jumat kemarin. Kapal selam sudah diam dan tidak ada suara sehingga sonar yang bisa menangkap. Lanjut Riyad. Ia menjelaskan fokus pencarian KRI Nanggala 402 berada di area sekitar ditemukannya tumpahan minyak dan di titik yang terdeteksi benda bermagnet tinggi. Ada satu titik magnet yang kuat, mudah-mudahan itu tidak berubah dan akan dikejar. Mudah-mudahan saja jadi titik terang, kata dia. Deteksi benda magnet tinggi itu sebelumnya ditemukan oleh sebuah alat yang dipasang di KRI Pulau Rimau. Kapal ini punya karakter penyisir ranjau tapi tak cukup mampu untuk melihat lebih jauh benda apa itu. Tim TNI Angkatan Laut saat ini masih menanti kehadiran KRI Regal yang punya sonar. Dengan begitu temuan benda magnet tinggi bisa dipastikan apakah itu kapal selam Nanggala atau bukan. KRI Regal berada dekat, diharapkan siang hari sudah sampai untuk bisa membangun mencari lebih detail, mencari hasil yang kemarin diperoleh KRI Rimau, ucap dia. Inilah resikonya jika 3 hari kapal selam KRI Nanggala 402 belum ditemukan. Berdasarkan hitung-hitungan matematis, pihak Tentara Nasional Indonesia hanya punya waktu 72 jam untuk menemukan kapal selam milik TNI Angkatan Laut itu. Perhitungan waktu ini berdasarkan kapasitas oksigen KRI Nanggala 402 sejak menyelam. KRI Nanggala 402 menghilang tepat 46 menit setelah izin menyelam. Dan kapal selam ini hilang kontak saat latihan menembak rudal D802 dan juga torpedo. Dilansir dari Tribun News, berdasarkan waktu tersebut KRI Nanggala 402 yang menyelam pada pukul 3 dini hari bisa bertahan hingga Sabtu pukul 3 dini hari. Blackout itu mampu 72 jam sekitar 3 hari, jadi bisa sampai Sabtu jam 3 pagi ya, sehingga cadangan oksigennya masih ada. Kata Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dalam konferensi persnya pada Kamis kemarin. Yudo mengungkapkan sebelum hilang kontak, kondisi KRI Nanggala 402 dalam keadaan baik secara personel maupun material. Tak hanya itu, sertifikat kelayakan kapal selam ini pun masih berlaku hingga 25 Maret 2022 mendatang. Jadi kapal KRI Nanggala ini masih dalam keadaan siap, baik personel maupun material. Personelnya lengkap, material pun sudah mendapatkan surat kelayakan dari Dislike Natal TNI Angkatan Laut. Dan sertifikat kelayakan masih sampai tanggal 25 Maret 2022. Jadi masih layak untuk melaksanakan kegiatan operasi. Ungkap Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menambahkan. Resiko jika KRI Nanggala 402 di kedalaman lebih dari 500 meter. Ya, kapal selam KRI Nanggala 402 bisa beresiko fatal jika berada di kedalaman lebih dari 500 meter. Bukan tanpa alasan KRI Nanggala 402 memiliki maksimal kedalaman 250 hingga 500 meter. Pabrikannya 250 sampai 500 meter. Kalau lebih dari itu cukup fatal. Ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispen Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono pada Kamis kemarin. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan ada 2 kemungkinan soal keberadaan KRI Nanggala 402 yang hilang sejak Rabu kemarin. Dilansir dari Tribun, Yudo menyebut bisa saja kapal selam ini berada di kedalaman 50-100 meter karena ditemukan tumpahan berupa oli atau minyak di lokasi hilangnya KRI Nanggala 402. Tak hanya itu, magnometer KRI Rimau pun juga mendeteksi adanya daya magnet tinggi di kedalaman 50-100 meter di perairan Bali. Ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50-100, kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ. Nah, di situ ada oli, ada minyak dibuang, harapannya ini untuk mengapungkan, meringankan berat kapal selam tersebut, sehingga kondisinya bisa melayang, kata Yudo. Dan kemungkinan kedua, ujar Yudo, tangki bahan bakar KRI Nanggala 402 retak dan bocor. Hal ini menyebabkan kapal selam mengalami blackout dan tenggelam hingga kedalaman 500-700 meter. Inilah detik-detik KRI Nanggala 402 hilang kontak. Pada pukul 2.30 WITA latihan dimulai. Pada pukul 3 WITA KRI Nanggala 402 izin menyelam pada kedalaman 13 meter dan persiapan penembakan torpedo sambil didampingi oleh Sea Rider. Kemudian pukul 3 sampai 3.30 WITA geladak haluan KRI Nanggala 402 masih terlihat oleh tim penjejak Sea Rider dalam jarak 50 meter. Dalam kurun waktu ini KRI lainnya menempati posisi untuk mengecek torpedo dan dalam hal ini adalah unsur-unsur lain yang saat itu juga sedang persiapan peluncuran torpedo. Pada pukul 3.46 WITA, Sea Rider memonitor lampu pengenal dari KRI Nanggala 402 yang perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat untuk penembakan torpedo. Pada pukul 3.46 hingga 4.46 WITA, personel di permukaan terus-menerus memanggil KRI Nanggala 402 tapi tidak ada respon, dan mengetahui KRI Nanggala 402 tak merespon, helikopter diterbangkan dari KRI Gusti Ngurah Rai untuk melakukan deteksi visual, namun hasilnya nihil. Pada pukul 6.46 WITA dilakukan isyarat submis atau kapal selam yang hilang.
Meski KRI Nanggala 402 hilang kontak, Yudo mengungkapkan belum ada bukti autentik kapal selam buatan Jerman ini tenggelam. Hal ini berdasarkan kronologis hilangnya KRI Nanggala 402 yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Lalu ditemukan daya magnet tinggi di perairan Bali. Di tengah-tengah pencarian KRI Nanggala 402, tim menemukan daya magnet tinggi di kedalaman kurang lebih 50-100 meter di perairan Bali pada Kamis kemarin. Kasal Laksamana TNI Yuda Margono mengungkapkan daya magnet itu terdeteksi dari magnetometer KRI Pulau Rimas atau operasi SAR, dan ia pun berharap daya magnet tinggi tersebut adalah KRI Nanggala 402. Yudo juga berharap daya magnet tersebut bisa dideteksi sore ini menggunakan multi-beam Echo Sound Portable yang dipasang di KRI Rimau, serta KRI Regal yang punya teknologi pendeteksi bawah permukaan laut lebih canggih diharapkan bisa tiba sore hari ini. Sementara itu, pakar kapal selam dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Wisnu Wardana, membeberkan dugaan penyebab KRI Nanggala 402 hilang kontak. Wisnu menduga KRI Nanggala 402 hilang karena faktor usia. Saya curiga, maaf ya, saya ngomong apa adanya, kapal Nanggala itu adalah kapal yang didesain tahun 80-an. Jadi segala peralatan itu perkiraan saya masih menggunakan alat yang terbit di tahun 82 teknologinya. Jadi dia belum diperbaiki kondisinya sampai 2020 ini, makanya di sana kemungkinan kegagalan banyak terjadi. Kemungkinan kegagalan dari alat, kemungkinan juga dari medianya, dan juga kemungkinan dari hubungan dengan yang lain bagaimana. Tak hanya faktor usia, Wisnu juga mengungkapkan kemungkinan adanya sabotase dari negara-negara tertentu di balik hilangnya KRI Nanggala 402.